Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Radatul Jannah, NIM T 2018-1414. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam validitas ya. Macam-macamnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu validitas isi, yang mana validitas isi ini merujuk kepada derajat kesesuaian pengukuran variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi dan dari variabel tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti tersebut. Dan validitas isi ini menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butiran dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya tes itu dikatakan valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Dan untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidaknya harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwasanya soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karenanya validitas isi ini suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika. Akan tetapi harus dipahami bahwa tes itu sudah valid berdasarkan telaah kisi-kisi tes tersebut. Oleh karenanya validitas isi ini sebenarnya berdasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Yang kedua yaitu ada validitas muka. Validitas muka ini merujuk kepada derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Meskipun validitas muka ini beroperasi hanya pada permukaannya, namun aspek validitas isi ini sama pentingnya dengan aspek validitas lainnya. Contohnya, jika sebuah kuesioner memiliki validitas isi tingginya, validitas isi yang tinggi yakni semua item pertanyaan kuesioner relevan dan meliputi semua aspek isi variabel yang akan diukur. Jadi pada prinsipnya item-item pertanyaan dalam kuesioner ini hendaknya disusun dengan kalimat yang baik, jelas, tidak membingungkan ya, dan juga tidak ambigu atau tidak terlalu panjang, singkat. Setiap item pertanyaan hanya menanyakan sebuah pertanyaan, bukan sejumlah pertanyaan ya, sehingga dapat dipahami oleh subjek peneliti dengan benar dan tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan pertanyaan yang baik, maka respon yang diperoleh dari subjek penelitian itu akan mencerminkan jawaban yang sesungguhnya, bukan jawaban akibat salah tafsir atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu akan diwaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang macam-macam validitas. Macam validitas yang ketiga yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditentukan. Jadi validitas ini untuk mengukur apakah butir-butir itu valid, butir-butir itu valid. Validitas konstruk bisa digunakan untuk instrumen yang dimaksud mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi, tipikal,
seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, emosional, dan lain-lain. Untuk menentukan validitas konstruk dilakukan proses penelaahan teoretik dari suatu konsep, Untuk menentukan validitas konstruk dilakukan sebuah proses penelaahan teoretik dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir instrumen. Selanjutnya, validitas yang keempat, yakni validitas kriteria. Validitas kriteria merupakan sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar atau yang lain. Validitas kriteria ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Contoh penggunaan validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkolerasi dengan rata-rata nilai akademis. Jadi asumsinya adalah jika intelijensi seseorang tinggi, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan nilai akademis yang bagus. Jenis validitas kriteria dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu validitas prediktif dan validitas pengukuran serempak. Validitas prediktif yaitu jenis validitas yang dikaitkan dengan prediksi atau perkiraan yang akan terjadi di masa datang. Sedangkan validitas pengukuran serempak yakni validitas serempak merujuk kepada kesesuaian tingkah laku atau bukti-bukti diri yang dimiliki seseorang dengan instrumen yang diberikan. Validitas ini diperoleh dengan jalan mengorelasikan atau melihat hubungan antara instrumen yang dimaksud dengan instrumen lain yang dipandang sebagai kriteria yang diberikan atau dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan pelaksanaan serentak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Maulana, NIM T 2018-1420. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimen. Validitas eksperimen berkaitan dengan apakah prosedur penelitian tersebut sudah tepat atau internal validity. Artinya, validitas eksperimen dapat terganggu karena terdapat banyak faktor yang mengganggu subjek penelitian selama mengalami eksperimen tersebut. Para ahli menjelaskan beberapa faktor umum yang dapat mengganggu validitas internal penelitian kuantitatif. Di antaranya, faktor yang pertama ialah waktu dan peristiwa. Antara pretes dan postes, subjek penelitian mengalami berbagai peristiwa lain yang dapat berpengaruh kepada hasil yang hendak diteliti dalam eksperimen tersebut. Nah, untuk mengatasi hal ini, peneliti perlu mengatur subjek penelitian ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian, faktor yang kedua ialah kematangan subjek penelitian. Ancaman lainnya ialah berkaitan dengan faktor kematangan pribadi masing-masing subjek. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh setelah post-test dapat saja disebabkan oleh faktor-faktor kematangan fisik dan emosional subjek eksperimen. Misalnya, lebih dewasa, lebih kuat, bahkan lebih berpengalaman, dan bahkan lebih cerdas dibandingkan pada saat melakukan pretest.
Untuk menghindari ancaman ini, peneliti perlu memilih subjek penelitian yang memiliki kesamaan usia dan dalam konteks pendidikan. Kemudian faktor yang ketiga, regresi. Dalam sebuah penelitian eksperimental bahwa subjek penelitian yang bergabung dalam kelompok eksperimen merupakan subjek-subjek yang paling pintar. Misalnya, peneliti melakukan eksperimen di suatu sekolah yang telah mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat rata-rata kecerdasannya. Kemudian faktor yang keempat ialah penentuan kelompok eksperimen. Faktor ini dapat terjadi ketika peneliti secara tidak sadar memasukkan subjek yang lebih pandai, lebih kreatif, atau lebih familiar dengan topik eksperimen. Untuk menghindari gangguan tersebut, peneliti pastikan bahwa pengaturan secara acak untuk membagi semua subjek dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen perlu dilakukan sebelum memulai sebuah perlakuan. Kemudian faktor yang kelima, pengunduran diri atau absen dari eksperimen. Dalam eksperimen ada saja faktor-faktor yang menyebabkan subjek penelitian dalam kelompok eksperimen tidak bergabung ketika diberikan perlakuan khusus. Misalnya karena sakit, dilarang orang tua, minat, pengaruh ajakan teman sebaya, dan lain-lain. Untuk menghindari ancaman ini, pada awal eksperimen, peneliti perlu memastikan komitmen subjek peneliti dengan memberikan keyakinan bahwa dengan mengikuti eksperimen tersebut, subjek akan mendapatkan hal-hal yang berarti. Kemudian, faktor yang keenam, saling pengaruh, saling belajar atau saling belajar antar kelompok. Dalam hal ini, subjek penelitian dari kelompok kontrol dapat belajar dari kelompok eksperimen, terutama ketika kedua kelompok berada dalam satu lingkungan yang sama. Kemudian yang ketujuh, keadilan perlakuan. Perlakuan diberikan dapat mengancam validitas internal ketika hanya kelompok eksperimen yang menerima perlakuan khusus. Karena itu, sebaiknya peneliti menggunakan perlakuan perbandingan. Misalnya, kelompok eksperimen diberikan dengan interaktif dalam pengajaran bahasa Inggris, sedangkan kelompok kontrol diberikan dengan grammar translation method atau metode-metode lainnya. Kemudian yang delapan, demoralisasi, dalam arti bahwa kelompok kontrol merasa bahwa mereka tidak mendapatkan suatu perlakuan yang unggul dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Untuk mengatasi hal ini, pada akhirnya peneliti eksperimen dapat memberikan penjelasan terhadap kelompok kontrol mengenai apa yang telah diterima oleh kelompok eksperimen. Kemudian faktor yang terakhir, tes. Dengan eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang, kelompok eksperimen sudah familiar dengan jenis tes sehingga sudah mengetahui jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Karena itu peneliti eksperimen perlu mengurangi tes pengukuran hasil dan dapat menggunakan tes yang lain pada waktu post-tes. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ialah pengertian reliabilitas. Reliabilitas ini mengarah pada keakuratan dan ketepatan dari hasil suatu data dari alat ukur dalam satuan prosedur pengukuran. Dari segi bahasa, reliabilitas diambil dari dua kata, yaitu rely dan ability. Bila digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut pada pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan data. Menurut Surya Brata, beliau menyatakan bahwa dalam arti yang paling luas, reliabilitas ini merupakan alat ukur yang mengukur sejauh mana perbedaan skor yang diperoleh, yang mana skor tersebut itu mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya.
Namun secara spesifik dijelaskan oleh para ahli statistik bahwa reliabilitas ini merupakan sebagai konsistensi dari sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai macam metode dalam kondisi, tempat, dan waktu yang berbeda. Jadi secara khusus konsep reliabilitas ini mengacu pada konsistensi hasil skor yang diperoleh pada hasil penelitian, sehingga peneliti ini harus menguji data tersebut yang dinamakan sebagai uji reliabilitas yang menguji pada ketepatan skala-skala pengurutan instrumen penelitian. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu terdapat dua cara umum yang sering dipakai untuk menentukan hasil tingkatan reliabilitasnya. Yang pertama ialah test retest reliability, yakni pendekatan pengukuran ulang atau reliabilitas ulang uji. Tes retest reliability ini digunakan ketika seorang peneliti melakukan tes pada suatu sampel penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda. Ya, dengan kata lain, seorang responden diberi kuesioner atau tes yang sama dalam waktu yang berbeda. Lalu hasil dari kedua tes tersebut dikorelasikan untuk melihat hasil konsistensinya. Semakin tinggi dengan korelasi pada tes pertama dan kedua, maka makin baik pula reliabilitas skala pengukurannya. Yang kedua ya pengukuran secara umum, yaitu ada tes konsistensi internal. Ya, konsistensi internal ini biasanya diukur berdasarkan korelasi antara data yang berbeda pada tes yang sama atau subskala yang sama pada tes yang lebih besar. Ini mengukur apakah beberapa item yang mengusulkan untuk mengukur konstruk umum yang sama menghasilkan skor yang serupa. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan. Mengapa? Karena pengujiannya dapat dilakukan dengan tidak perlu melakukan pengulangan, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadinya perbedaan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam reliabilitas. Macam-macam reliabilitas. Sukardi membagi reliabilitas menjadi 3 bagian, yaitu reliabilitas tes retest, dan kemudian reliabilitas bentuk ekuivaliansi, dan reliabilitas belah 2. Kemudian Nana Sujana dan Ibrahim menyatakan bahwa reliabilitas dibagi menjadi 4, yaitu reliabilitas tes ulang, reliabilitas pecahan setara, dan reliabilitas belah 2 dan kesamaan rasional. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, reliabilitas dibagi menjadi 3, yaitu bentuk paralel, tes ulang, dan belah 2. Berikut ini kita akan membahas macam-macam reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas tes ulang, kemudian reliabilitas pecahan setara, dan reliabilitas belah 2. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Reliabilitas tes ulang ini penyusun hanya menyusun satu perangkat instrumen. Instrumen tersebut diuji cobakan kepada sekelompok responden. Hasilnya kemudian dicatat. Pada pertemuan lain, instrumen tersebut diberikan kepada kelompok semula untuk dikerjakan lagi. Dan hasil kedua juga dicatat. Kemudian kedua hasil dikorelasikan. Reliabilitas tes ulang tersebut juga reliabilitas tes retest. Dengan reliabilitas tes ulang ini, peneliti hanya menggunakan satu tes dengan 2 uji coba. Yang kedua yaitu reliabilitas pecahan setara. Reliabilitas pecahan setara tidak dilakukan pengulangan pengukuran kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara dengan yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Reliabilitas pecahan setara disebut juga reliabilitas bentuk ekuivalen. Yang ketiga yaitu reliabilitas belah 2. Reliabilitas belah 2 mirip dengan reliabilitas pecahan setara, terutama dari pelaksananya.
Dalam hal ini prosedur pelaksanaannya cukup 1 kali atau 1 saat butir-butir soal dibagi menjadi 2 bagian yang sebanding. Biasanya membedakan soal nomor genap dengan soal nomor ganjil. Untuk mengetahui reliabilitas belah 2 menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Firdaus Komala, NIM T 2018-1417 akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Adapun faktor yang mempengaruhi reliabilitas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item atau materi pembelajaran yang diukur. Semakin panjang tes atau butir soal, maka akan menyebabkan semakin banyak perilaku yang terukur dengan lebih tepat. Yang kedua yaitu penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam bentuk kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi suatu sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Poin yang ketiga yaitu kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa, maka cenderung akan menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Poin yang keempat yaitu objektivitas, yaitu dengan seobjektif mungkin di mana siswa dengan kompetensi sama untuk mencapai suatu hal yang sama. Poin yang kelima yaitu metode estimasi reliabilitas. Secara umum, besarnya koefisien reliabilitas berkaitan erat dengan metode yang digunakan untuk estimasi reliabilitas. Adapun faktor yang terakhir yaitu homogenitas, yang juga berpengaruh pada reliabilitas. Semisal 100 item tes sejarah, kelas 10 akan menjadi lebih reliable daripada 100 item tes yang mengukur tes sejarah pada tingkat SMA. Maka di sini aspek lain dari homogenitas tes yang membuat reliabilitas yang tinggi menjadi lebih mudah untuk dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.